Mana itu setan? Alin, ada apa? Alin, kenapa kamu? Ya Allah, Alin, kamu kenapa teriak-teriak, nak? Alin mimpi buruk, Bu. Iya, Bapak pikir ada orang masuk kamar. Kamu mimpi buruk. Ayo, Alin, minum dulu, Alin, minum. Kamu tenang ya, kamu minum. Setelah itu kamu baru cerita sama kita, sama Bapak ya, nak. Ya Allah. Alin mimpi dikejar-kejar sama setan, Bu. Terus Alin dicakar, Bu. Alin takut, Bu. Astagfirullah, ya Rabbi. Alin, ini betul-betul mimpi buruk, nak. Alin, apa kamu punya musuh? Kamu ada masalah apa, nak? Alin udah beberapa kali mimpi ini, Bu. Semenjak Alin ribut sama Putra. Atau jangan-jangan ini karena Putra yang lakuin, Bu. Dia sengaja ingin buat Alin menderita, Bu. Apa lagi sih? Halo Alin, kamu dengerin penjelasan aku dulu. Udah deh, kamu jangan pernah hubungin aku lagi ya. Pekerjaan kamu kan lebih penting daripada aku. Dan sekarang kamu mendingan kamu urusin pekerjaan kamu dan jangan pernah hubungin aku lagi. Lin, halo? Berantem Mbak sama pacarnya. Udah bukan lagi. Udah Mas, tolong cepet ya nyetirnya. Aku khawatir nanti telat meetingnya. Baik Mbak, saya akan lebih cepat. Saya pastikan Mbak nyampe tepat meeting, tepat waktu. Cantik juga nih cewek. Kelihatannya juga kayak wanita karir sukses. Bego banget nih tunangan yang ngebiarin cewek kayak gini naik taksi sendirian. Ih, kan capek kalau mesti kayak gini bolak-balik. Yang aku butuh itu supir kantor. Ini malah supirnya dipakai sama istri bos lagi. Oh ya udah Mbak, mendingan Mbak charter jasa mobil saya aja. Saya kasih harga diskon kalau Mbak pakai seharian full di charter. Boleh juga tuh. Ide bagus. Oh iya, nama kamu siapa? Oh iya, saya Jerry. Saya Alin. Langsung panggil Mas ya, kita kayak seumuran deh. Mbak nggak apa-apa Mbak? Enggak apa-apa, aku nggak apa-apa. Ya Allah. Ndra, jangan marah-marah, Ndra. Lu takut, Ndra. Garang! Buka kaca! Udah sabar-sabar, Ndra. Lo nyetir pakai mata dong. Maafin saya Mas, maafin. Tadi saya meleng, maafin saya. Meleng lo. Lo membahayakan nyawa orang. Sekali lagi maafin Mas. Aduh, yaudah lain kali hati-hati Pak nyetirnya. Kita berdua hampir aja kecelakaan dari Bapak. Hati-hati Mas nyetirnya Mas. Besok-besok itu gue botakin lo. Udah, apaan sih marah-marah mulu deh kayak nenek-nenek. Ini mau gimana ntar kok kita diseruduk? Masa mau jawab dia? Apaan sih Andra PNS ya? Assalamualaikum. Mbak beneran nggak apa-apa? Ya, aku nggak apa-apa kok. Kalau perlu nanti saya beli minum di supermarket depan aja ya. Udah, nggak usah. Kita jalan lagi aja.
Oke juga nih driver. Udah ganteng, sabar, sopan lagi. Alin, kita pulang bareng aja ya. Nanti kamu saya anterin sampai rumah. Nggak usah, Pak. Aku udah pesen taksi online kok. Alah, cancel aja. Kamu ikut saya aja ya. Duh, gimana sih ini? Lin, kamu kan tahu, saya sangat suka sama kamu. Daripada kamu menikah sama putra tunangan kamu itu, lebih baik kamu menikah siri sama saya. Saya jamin, kamu pasti hidup enak. Gimana ini? Padahal aku butuh banget rekomendasi Pak Leo untuk naik jabatan yang udah di depan mata lagi. Pak, lepas ya, Pak. Bapak jangan coba-coba pegang saya. Saya bisa teriak, Pak. Lepasin, lepasin Pak. Kurang ajar lu. Jangan, stop. Udah. Siapa kamu? Berani-berani ganggu urusan orang. Kamu kan bukan tunangannya Alin. Saya emang bukan tunangannya. Tapi saya nggak bisa tinggal diam aja ngeliat orang kurang ajar kayak bapak. Nggak usah lapor polisi kamu. Wah, kurang ajar kamu ya. Makasih ya, kamu udah jagain aku. Iya. Lin, gimana ya ngomongnya, tapi aku minta kesempatan sama kamu. Aku tahu kamu udah punya tunangan, tapi aku suka sama kamu, Lin. Kamu yang bener aja. Kita kan baru tadi pagi kenalan. Masa kamu udah ngajakin jadian sih? Aneh banget deh. Iya, ya udahlah, kamu lupain ya. Sebentar. Ini, kamu minum aja dulu. Kamu pasti masih kaget kan sama kejadian tadi. Minum. Ini semuanya Putra yang lakuin semua, Pak. Bu, dia sengaja ingin nyelakain aku. Alin, kamu ngomong apa sih? Aku putra calon suami kamu. Mana mungkin aku bikin hidup kamu menderita? Bohong! Sini kamu. Alin, aku tahu ya, kamu itu sengaja kan mau buat hidup aku hancur. Alin, astagfirullahaladzim, aku putra calon suami kamu. Enggak, bukan. Pergi kamu dari sini, pergi. Pergi. Alin, ya Allah. Maaf ya, lebih baik kamu pulang dulu sekarang. Nanti kalau Alin sudah tenang, Bapak kabari kamu lagi. Alin, Bapak nggak suka lihat sikap kamu ke Putra. Apapun alasannya, dia itu calon suami kamu. Jangan kasar sama dia, nak. Iya bener Alin. Kasihan kan Putra. Coba bagaimana kalau sebenarnya bukan ulah Putra. Lagian kamu tuh nggak boleh sembarangan nuduh orang. Putra itu calon suami kamu sendiri.
saya bisa dapat kontrakan di lingkungannya aman dan nyaman kayak gini. Makasih banyak ya, Bu. Sama-sama, Neng Balkis. Alhamdulillah, mudah-mudahan betah di mari ya. Amin. Seneng banget saya bisa nolongin Neng yang cantik dan soleha. Calon mantu idaman. Oh, Ibu punya anak laki-laki? Iya. Bujangan satu, belum laku-laku. Tapi bukan karena nggak ganteng loh. Justru dia ganteng banget dan soleh. Mau ya jadi mantu saya? Gimana ya, Bu? Ya, Neng mah cuma ketawa doang. Cocok banget sama Neng. Ya, mau ya dijodohin ya? Insya Allah, kalau Allah merestui dan memberi jalan. Yes. Alhamdulillah, mudah-mudahan jodoh. Dengar ya, kalau kamu sampai sebarin ke orang kejadian waktu itu, saya akan hancurkan karir kamu. Tahu? Sekarang kamu gak bisa ngalak lagi ya. Kamu gak ada suami saya, kamu. Awas ya kamu. Kalau berani gak ada suami saya lagi, saya bakal hancurin masa depan kamu. Saya bakal hancurin karir kamu. Kalau kamu masih berani gak ada suami saya. Biasa perempuan gak tahu diri kamu. Maaf ya Bu, dengan segala hormat saya bilang sama Ibu, silakan Ibu tanya sendiri dengan suami Ibu, siapa yang selama ini megang saya dan merambah saya. Ibu tanya sendiri sama suami Ibu. Kurang ajar itu orang. Bener-bener keterlaluan. Mesti dikasih pelajaran itu orang. Ini. Kamu minum dulu ya. Biar kamu bisa lebih tenang. Minum. Dikit lagi lo bakal jadi milik gue, Lin. Ilmu pelet gue udah makin kuat ternyata. Dan laki-laki itu harus terima pelajaran. Pak Leo, terima kasih banyak ya atas dinner hari ini. Mudah-mudahan nanti kerjasama kita bisa lebih banyak lagi ke depannya. Iya Bu, sama-sama Bu Sandra. Saya juga sangat mengharapkan dukungan dari kalian berdua. Iya, pasti. Saya siap selalu. Bu, sepertinya Pak Leo kerasukan, Bu. Ya Allah, Pak! Pak! Ini, pokoknya kalau Bapak nggak ngerestuin Alin sama Jerry, Alin bakalan pergi dari rumah ini. Alin, ibu mohon jangan pergi, Alin. Jer, Alin, kalau kamu keluar dari pintu itu, kamu akan durhaka. Alin, jangan pergi, nak. Bu, kamu nggak apa-apa kan, Bu? Kurang ajar kamu. Pak, Alin lebih baik jadi anak durhaka daripada Alin harus tinggal dengan orang tua seperti kalian. Dasar orang tua egois. Bu. Lu pasti pelet Alin kan? Sampai dia aneh kayak gini. Ngaku lu. Mana buktinya kalau gue pelet Alin? Asal lo tahu ya, dia yang minta dijemput sama gue. Dan dia minta gue nikahin. Putra, dengar ya, hubungan kita itu udah berakhir. Jadi kamu jangan pernah ganggu aku sama Jerry lagi. Ngerti kamu? Akhirnya lo dalam genggaman gue, Lin. Alin, nurut sama ibu kamu. Jangan jadi anak durhaka. Apa yang kamu lakukan itu di luar nalar. Alin, jangan pergi. Alin, jangan pergi. Bu. Alin, Masya Allah, Bu. Bu, Alin. Bu. Ibu. Bu, bangun, Bu. Alin,
Sekarang kita tinggal di sini dulu untuk sementara. Besok kita akan melakukan pernikahan siri. Ya, aku udah siapin semuanya. Iya, Jer. Terserah kamu aja. Alin, aku pinjam uang ya untuk tambahan biaya dokumen sama bayar penghulu. Nanti kalau aku dapat pekerjaan yang lebih mapan, aku pasti akan ganti. Iya. Sebentar. Ini. Kamu pakai aja semuanya. Makasih, Alin. Asik. Sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Dapat cewek cakep, dapat duitnya juga. Tetangga baru. Samperin ah. Astagfirullahaladzim. Apa itu? Jangan-jangan Mbak itu terpengaruh ilmu hitam. Ayo kita masuk yuk. Mas Putra, kalau saya boleh tahu Mas Putra ada keperluan apa bertemu sama Pak Kiai? Coba bilang aja ke kita, siapa tahu tanpa Pak Kiai kita bisa bantu. Iya Mas Putra. Jadi Andra sama Ryan ini orang kepercayaannya Pak Kiai. Jadi bisa langsung aja nggak apa-apa. Sebetulnya saya butuh bertemu sama Kiai Abbas karena tunangan saya dibawa lari sama laki-laki lain. Saya curiga dia dipelet, Mas. Astagfirullahaladzim. Udah gitu juga saya sekarang harus balik ke kantor lagi. Tapi insya Allah besok saya kesini lagi deh, Mas. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Mas. Udah berapa skornya? 2-1 nih, Jer. Seru banget nih. Gue pasang tuh, 5 juta. Seri. Duit dari mana lu? Ngutang lagi sama Bang Joko. Gawat banget loh. Sekarang gue udah punya ATM berjalan. Jangan-jangan lu pelihara tuyul ya? Bukan, pinter. Maksud gue itu, gue sekarang udah punya cewek yang tajir. Habis itu udah mau gue nikahin. Jangan-jangan lu pakai pelet ya? Kepo lu berdua. Astaga, itu apa itu? Baik. Semuanya, aduh, setan! Wah, setan! Setan! Waduh, gue lupa siapin sajen. Makanya itu jin ngamuk, aduh. Nyi, ampun Nyi, ampun. Saya telat bawain sesajen. Maafin saya ya. Ini saya udah bawain sajennya. Mas jadi mau sama siapa ya? Alin, kamu kenapa? Kenapa kamu bisa ada di sini? Aku lihat hantu, Mas. Kuntilanak. Takut. Enggak ada hantu di sini. Enggak ada apa-apa. Saya terima nikahnya Alin binti Amin dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi sah? Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa
jama'a bainakum bil khair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alin, kamu di mana, Nak? Ibu kangen sama kamu, Alin. Bapak harus cari Alin sekarang juga, Pak. Perasaan Ibu nggak enak, Pak. Ibu takut sesuatu terjadi sama Alin, Pak. Tidak perlu. Bapak lapor polisi sekarang juga, Pak. Sabar, ya. Sabar ya. Iya, Bu. Untuk sekarang kita nggak mungkin lapor polisi. Karena Jerry nggak nyulik Alin. Tapi Alin yang minta dibawa pergi sama Jerry. Ibu tahu, Putra. Tapi Ibu yakin Alin itu dipelet, Putra. Putra, tolong Putra, tolong Alin. Iya, Bu. Saya juga yakin begitu. Makanya saya udah ke rumah Rukiah untuk minta tolong sama Kiai Abbas. Tapi saya belum bertemu dengan beliau. Tapi saya bersumpah, Bu. Saya akan bawa Alin kembali ke rumah ini. Bu. Mas Fer, Kenapa? kamu kenapa sih nggak ajak keluarga kamu hadir di acara pernikahan kita? Aku ini sebatang kara. Aku udah gak punya siapa-siapa. Sekarang aku cuma punya kamu. Ibu dan adikku sudah mati karena aku jadikan tumbal demi memiliki ilmu hitam ini, Lin. Jangan sampai kamu ngecewain aku karena nasib kamu bisa sama kayak mereka. Kamu gak nyesel kan nikah sama aku? Cuma sedih aja, Fer. Kenapa kita harus menikah dengan cara seperti ini? Aku udah kehilangan pekerjaan aku. Aku dipecat. Kehilangan keluarga aku. Dan sekarang hidup aku seperti ini, nggak ada arahnya. Kamu gak usah sedih lagi ya. Sekarang kamu udah punya aku. Lagi pula tabungan kamu masih banyak. Untuk kamu bisa sampai dapat kerjaan lagi. Yaudah, sekarang kita istirahat aja ya. Yuk. Ayo. Mas Jerry? Mas? Mas Jerry? Mas,
Bangun. Kamu kenapa? Bangun, Mas. Aku takut. Aku mau pergi dari sini. Aku takut. Kamu kenapa ya? Kamu diem dulu. Kamu tenang ya. Ada apa? Kamu cerita. Kamu ngomong ada apa? Aku barusan lihat setan, Mas, di kamar mandi. Aku takut. Kamu lihat aku. Di sini nggak ada setan. Tidur lagi. Shadaqallahul adzim. Betapa pentingnya kita mengikuti ajaran Allah dan Rasul-Nya. Karena Allah mengajarkan wahyunya kepada manusia melalui Rasul-Nya. Qala Rasulullah ila wahyu yuha. Perkataan Rasul berasal dari wahyu. Selanjutnya, Rasul diangkat oleh Allah untuk menerjemahkan, untuk menjabarkan ajaran Allah kepada manusia dengan contoh-contohnya, baik dengan perkataan, perbuatan, dan perilaku. Dengan perkataan disebut sunnah qauli, dengan perbuatan disebut sunnah fi'li, dan menetapkan sesuatu disebut sunnah takrir. Sunnah yang diajarkan oleh Rasul itu meliputi berbagai segi kehidupan. Tetapi akhir-akhir ini banyak orang yang sudah melupakan sunnah Rasul itu karena mereka lebih banyak berbuat dan melakukan sesuatu berdasarkan yang didapat dari orang-orang tua mereka. Rumah ini, pokoknya kalau Bapak nggak ngerestuin Alin sama Jerry, Alin bakalan pergi dari rumah ini. Alin, ibu mohon jangan pergi, Alin. Jer, Alin, kalau kamu keluar dari pintu itu kamu akan durhaka. Alin, jangan pergi, nak. Bu, kamu nggak apa-apa kan, Bu? Kurang ajar kamu. Hei Pak, Alin lebih baik jadi anak durhaka daripada Alin harus tinggal dengan orang tua seperti kalian. Dasar orang tua egois. Bu. Lu pasti pelet Alin kan? Sampai dia aneh kayak gini. Ngaku lu. Mana buktinya kalau gue pelet Alin? Asal lo tahu ya, dia yang minta dijemput sama gue. Dan dia minta gue nikahin. Putra, dengar ya, hubungan kita itu udah berakhir. Jadi kamu jangan pernah ganggu aku sama Jerry lagi. Ngerti kamu? Alin, nurut sama ibu kamu. Jangan jadi anak durhaka. Apa yang kamu lakukan itu di luar nalar. Alin jangan pergi. Alin jangan pergi. Ibu, Bu. Bu. Alin, Masya Allah, Bu. Bu, Alin, Bu. Ibu. Bu, bangun, Bu. Bangun. Kok aku mendadak merinding ya?
kembang kantil sekarang, Alin. Kenapa aku makan kembang kantil ya? Ada yang nggak beres nih. Lumayan dapat duit lagi. Katanya cewek berpendidikan, tapi bisa dikibulin sama gue. Mendingan gue tukang kibul. Ternyata lo banyak duit juga. Bayar utang lo sekarang. Enggak bang, enggak banyak duit bang. Tapi itu buat modal bang. Hah? Modal? Iya. Modal judi bola lagi? Lo mau mampu sama kita berdua? Enggak bang. Jangan. 2 juta. 2 juta? Aduh. Lo inget ya, utang lo masih 10 juta lagi. Belum termasuk bunganya. Dan kalau sampai akhir bulan lo nggak bayar utang sama Bang Joko, habis lo sama gua. Nanti lo. Iya bang. Ini lo rasanya lo. Sial. Sial tuh Joko sama anak buahnya. Apa gue santet aja tuh si Joko sama anak buahnya. Tapi ilmu hitam dia lebih tinggi daripada gue. Bisa-bisa gue yang mati. Lu yang bawa Alin pergi kan? Gimana lu? Gimana? Itu bukan urusan lo. Gimana kak? Sayang, kamu nggak apa-apa? Kamu bukan seperti Alin yang aku kenal 10 tahun lalu. Kamu kenapa sih? Alin yang kamu kenal dulu itu udah mati. Alin. Apa sih? Kamu harus ikut aku ke rumah orang tua kamu. Ibu kamu sakit jantung, kamu tegang lihat semua itu. Ayo denger ya, lo nggak boleh ganggu istri gue lagi. Alin, sampai hati kamu nyakitin kami seperti ini. Ada apa dengan kamu, Alin? Putra, sekarang apa yang harus kita lakukan? Saya harus ketemu sama Kiai Abbas malam ini, Pak. Kita harus cepat tolong Alin. Kita nggak boleh ngebiarin semuanya kayak gini terus. Assalamualaikum, Bu Lena. Balkis? Iya. Tumben malam-malam kesini, ada apa ya? Iya, Bu mau minta tolong. Lampu rumah kontrakan saya mati. Ibu ada tangga nggak? Ya Allah, masa perempuan malam-malam manjat-manjat, bahaya ntar kalau jatuh gimana? Panggilin Abah aja biar nolongin ya. Bah! Ya. Mbak Kis. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Makin bersinar. Kenapa? Balkis lampunya mati di rumahnya. Masa dia mau manjat-manjat? Astagfirullah, jangan. Masa perempuan manjat-manjat. Jangan terjatuh gimana. Udah, Ibu bantuin sana. Abah yang
bantuin gimana sih? Oh iya. Iya, nanti Abah yang bantuin. Abah mah kalau buat Balkis mah siap lah. Abah sama Andra dari muda suka nyanyi lagunya Balkis. Itu. Mana? Balkisin. Balikin kali Abah. Oh iya. Ya udah tuh yuk. Sama Abah ya. Iya. Hati-hati. Calon mantu jangan sampai lecet. Ayo Cet. Ayo Kis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين صدق الله العظيم. Assalamualaikum. Sadaqallahul adzim. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau kemana? Sini kau. Mau pulang. Duduk. Lo mau orang tua lo mati? Lepasin Jer, sakit. Sekarang lo kasih uang ke gue. Uang di ATM lo itu udah habis. Ayo cepet kasih uang. Gua perlu bayar utang sama si Joko. Belum lagi bayar utang judi bola gua. Ya udah nggak ada lagi, uang aku udah habis semua. Ah, bohong. Gak mungkin lo gak punya uang. Lo itu wanita karir yang sukses. Orang tua lo tajir, mana mungkin lo gak punya duit. Jangan sampai lo gua ajarin cara ngehargain suami. Betul rumah laki-laki yang bawa kabur tunangannya Mas Putra di sekitar sini, Indra. Ya kalau dari ciri-ciri yang Mas Putra bilang sih, ya daerah sini tempatnya. Saya pernah ngeliat mereka di daerah sini. Saya yakin mereka tinggal di sini kok. Oh kalau itu iya Mas, si Jerry itu ngontrak deket sini. Banyak orang yang bilang si Jerry itu kerjaannya nggak jelas. Kadang judi bola, ngadu domba, ngadu kambing, ngadu ayam, semua diadu-aduin. Orang nggak jelas kerjaannya. Malah kadang-kadang jadi driver online. Nah saya tahu karena orang tua saya tinggal di dekat tetangganya. Bener mas, ini cocok mas. Soalnya ibunya Alin juga ngomong kayak gitu. Dia kerjaannya nggak jelas, kadang-kadang jadi driver online. Udah pasti dia orangnya mas. Nah tapi ntar lu nih, kita harus cari tahu kebenarannya. Kalau nggak ntar jadi fitnah, ya kan Re? Benar-benar mas. Mas Putra yakin mau grebek rumahnya Jerry? Jangan main begitu. Kita harus cari tahu dulu kebenarannya. Itu namanya fitnah kalau misalnya kita main grebek aja. Saya emang nggak punya bukti mas, tapi saya udah kenal Alin 10 tahun. Saya udah pacaran 7 tahun. Saya tahu banget dia nggak kayak gini sebelum ketemu sama Jerry mas. Ya udah, semoga aja kita bisa temukan Mbak Alin secepatnya ya mas. Ribut-ribut tuh. Coba situ ayo.
Alin. Ayo kita pulang. Nah, lo pada ngapain ke sini? Hah? Pergi! Sabar, Mas. Semua bisa dibicarakan baik-baik. Nggak perlu pakai kekerasan. Pergi lo semua dari sini. Atau gue laporin ke RT sama polisi lo. Gua bakal pergi, tapi gua bakal bawa dia. Enak aja. Alin ini istri gue. Mendingan sekarang lo pergi. Justru gua yang bakal jeblosin lu ke penjara. Gara-gara ngerusak hidup dia. Lo mau jeblosin gue ke penjara? Apa tuntutannya, ha? Gara-gara melet nih cewek. Cewek ini yang demen sama gue. Lah, Re. Kenapa jadi pada berantem gini sih? Alin, sayang, yuk kita pulang yuk. Putra, aku udah nikah. Lebih baik kamu pergi. Kamu cari perempuan yang lebih baik dari aku. Lo denger sendiri kan? Udah pergi sana. Mas Putra, mendingan sekarang kita pergi dulu. Ya. Alin, aku minta maaf ya. Udah kamu gak usah pikirin lagi mereka. Maafin aku, Putra. Aku nggak bisa ikutin apa mau kamu. Aku nggak mau bapak sama ibu celaka gara-gara aku. Kamu kenapa? Kamu nyesel ngebiarin laki-laki itu pergi? Atau kamu mau lebih nyesel lagi? Ngeliat orang tua kamu di tangan aku. Ayo nurut. Jangan berani coba-coba kabur lagi. Awas kamu. Mas Putra, kalau memang sekarang kondisinya seperti ini, Mas Putra harus ikhlas. Mungkin Mbak Alin memang bukan jodohnya Mas Putra. Bukannya gitu, Mas. Kita lihat sendiri kan Alin sekarang lagi di bawah tekanan. Mungkin dia dipengaruhi sama Jerry. Maaf, Ndra. Tapi kali ini saya setuju sama Mas Putra. Saya ngelihat Mbak Alin itu seperti ada yang aneh gitu. Aura yang negatif sekali. Ya kita kan belum bisa pastiin, Re. Nah sekarang kita mau nolongnya gimana? Saya juga belum tahu, Ndra. Tapi insya Allah kalau kita ada niat untuk nolongin Mbak Alin, Allah pasti bantu. Iya sih, yang nama jodoh mah nggak bakal kemana. Kalau kata lagu zaman sekarang mah, jodoh pasti bertemu. Aku harus buru cepat sebelum waktunya habis. Nak Putra, bagaimana perkembangan pencarian Alin selanjutnya? Saya cemas soal keadaan Mbak Alin, Pak Kiai. Kita udah coba cari cara dan sepertinya Mbak Alin memang terkena pengaruh sihir dari Mas Jerry. Sekarang gini Pak Kiai, permasalahannya kita tuh nggak punya bukti kuat kalau benar-benar menggunakan ilmu pelet dia itu. Ini gimana cara nangkepnya? Ya, begini aja sekarang. Kita bantu dari sini untuk membebaskan Alin dari pengaruh sihir dan pelet itu. Selanjutnya anak Putra mencari cara lain untuk menyelamatkan Alin. Karena kalau betul-betul Alin terkena pengaruh sihir dan pelet itu sangat berbahaya bagi Alin sendiri. Iya, Pak Kiai.
Mas Putra tenang aja. Insya Allah saya, Ryan, dan Pak Kiai pasti bantu. Makasih, Mas. Lu gimana? Kita ke kantor Mama dulu apa ke rumah Rukiah nih? Ke kantor dulu aja deh, Mam. Soalnya kan dulu harus meeting tuh. Jadi ya udah Mama antar dulu ke kantor. Ya Nggak nanti apa-apa kan? malam aku jemput ya. Astagfirullahaladzim. Hah? Itu orang gila ya, Ma ya? Bukan sayang, ini teman bisnis Mama, Pak Leo. Temen Pak bisnis. Leo. Mama kenal? Kenal. Astagfirullah, ini ada nggak beres. Pak Leo. Pak Leo. Pak. Pak Leo. Pak Leo. Aduh Pak, saya dengar katanya Bapak sakit, diobatin di luar negeri. Kok ada di sini sih Pak? Pak. Ma, tunggu, Ma. Lulu yakin banget ini ada yang nggak beres sama Pak Leo, Ma. Kita bawa aja dia ke rumah Rukiah biar tolongin sama Andra dan Ryan ya, Ma ya. Pak Leo. Pak Leo. Pak Leo. Astagfirullahaladzim, Pak Leo. Pak Leo. Ayo, Ma, langsung kita bawa aja. Ayo, Pak Leo. Saya Astagfirullahaladzim. Kita jalan-jalan. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Mbak ngapain tidur di atas? Mbak? Kayaknya suaminya ada di rumah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada apaan sih? Berisik-berisik, ganggu aja. Maaf Mas, itu istri Mas nggak sadar diri di atas pohon. Kalau ngomong jangan sembarangan ya. Mas lihat dulu deh. Ngapain sih Alin tiduran di pohon? Tahu, dia nggak perlu bantuan kok. Alin turun Lin. Alin turun Lin. Emang karena suka begini deh, Alin turun Lin. Astagfirullahaladzim. Ini si Mbak kenapa tidur di sini? Nggak tahu Bu, saya juga barusan lewat. Jangan-jangan dijailin sama jin. Ngomong sembarangan. Bah, pernah kejadian kayak begini. Bu Lena ada benernya juga sih. Waktu itu aku juga sempat lihat ada bayangan hitam di sekitar Mbak ini. Atau jangan-jangan dia emang dalam pengaruh sihir. Bu, Pak, kalau ngomong jangan sembarangan gitu dong. Jadi, kamu dari dulu kayak begitu terus, ini orang tua. Terserah lu pada. Ayo Lin, turun Lin. Tapi Mas, apa nggak lebih baik istrinya dibawa ke Rukiah? Perempuan, kalau sampai warga tahu gue pakai pelet ke si Alin, bisa mati gue. Udah, nggak usah. Saya nggak percaya sama gituan. Jangan nyolot, tuh biasa aja. Kamu mah suka mau apa-apa aja ya. Alin. Ayo turun, Lin. Ayo turun, Alin. Allah, itu Mbaknya nggak kenapa-kenapa tuh. Nggak apa-apa. Apa nggak dibawa ke klinik aja dulu? Udah, nggak perlu. Saya bisa urus istri saya sendiri. Mas, dibawa Rukiah. Bocah, ngapa ya? Gak ada sopannya aja sama orang tua. Ya, jadi emang kayak begitu dari dulu, emang suka nggak sopan, kasar orangnya. Udah mendingan sekarang ibu mah urusin sarapan abah aja. Ya. Sekalian ajak balon. Balkis? Iya Balkis, balon itu kan singkatan, bakal calon. Iya. Yuk Neng Balkis, ikut sarapan sama kita yuk, calon mertua. Nggak usah Bu, makasih. Kebetulan saya hari ini sedang puasa. Masya Allah. Sama dong. Mana barusan ngajakin sarapan bareng. Siapa yang ngajakin sarapan? Lupa, aduh, ampun. Waktu usia. Kalau kita ada semur jengkol, ada rendang, nasi goreng, nasi uduk. Mau diapain? Saya sahur dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada? Iya, Bu. Mas Jerry, Mas aku belakangan ini ngalamin hal yang aneh deh. Aku tuh sering dengar suara-suara yang nyuruh aku untuk makan kembang kantil. Terus tadi aku lihat jin di kamar mandi. Atau jangan-jangan kata Mbak itu bener kalau aku itu digangguin sama jin. Udahlah, kamu itu nggak usah mikir macam-macam. Yang kamu harus pikirin itu gimana kamu dapat kerjaan. Karena uang kamu itu udah mulai tipis. Kok aku sih? Yang seharusnya itu kamu. Kamu yang sebagai kepala rumah tangga, kamu yang harus membiayai istri kamu. Bukan malah sebaliknya.
Sekarang udah nggak ada kata untuk nyesal. Karena kamu yang minta aku untuk nikahin kamu. Aku mau mandi. Habis itu aku mau kerja ya. Jangan berani coba-coba untuk kabur. قالوا يا قومنا Mama ngeri banget deh liatnya. Mama tenang. Andra sama Ryan tuh jago banget ngerukiahnya. Mama tenang, Mama pasti sembuh kok. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. اخرج يا عدو الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله. Sabar, Ma. Halo, Yo. Pak Leo, Saya di mana? Pak Leo masih ingat saya nggak? Bu Sandra ada di sini. Ini kenapa saya? Saya ini kenapa? Pakaian saya kenapa? Bau lagi. Bapak sekarang ada di rumah Rukiah, Pak. Beberapa hari ini, Bapak dirasuki oleh jin jahat. Dan Bapak berada di pengaruh jin tersebut. Pak, emangnya Bapak nggak inget apa-apa? Saya nggak ingat. Saya ingat waktu saya bangun di rumah sakit. Pak Leo, waktu itu kan kita ada meeting. Terus kita sempat dinner sama-sama. Tahu-tahu Pak Leo kerasukan. Terus kita bawa ke rumah sakit. Kata keluarganya Pak Leo, Bapak kan dibawa ke luar negeri, diobatin di sana. Ternyata mereka bohong. Bapak tuh ternyata kabur dari rumah sakit dalam keadaan nggak sadar, Pak. Ya udah, sekarang baiknya Bapak ambil wudhu dulu. Kita sholat zuhur berjamaah. Insya Allah Bapak akan terhindar dari pengaruh-pengaruh sihir itu lagi. Iya. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ibu kenapa, Bu? Ibu minta tolong Alin bawa pulang. Insya Allah, Bu. Saya terus berusaha. Pak, kenapa Ibu nggak dibawa ke dokter, Pak? Bapak sudah telepon dokter dan dokter sudah menuju kemari. Ibu nggak sanggup bergerak. Astagfirullahaladzim. Ibu yang sabar, Ibu ya. Saya doakan supaya Alin cepat pulang. Dokter, Pak, saya membutuhkan alat yang memadai untuk memeriksa kondisi Ibu. lakukan apa saja, dokter, untuk kesembuhan istri saya. Suster, tolong telepon ke rumah sakit. Saya butuh alat tambahan untuk memeriksa kondisi Ibu. Aduh, kok aku kepikiran ibu terus ya?
Mudah-mudahan ibu nggak apa-apa di rumah. Kenapa ini? Mas Jerry? Mas? 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 Mas Jerry? Mas? Waduh, kenapa lampu begini? Pasti gara-gara gue lupa kasih sajen nih. Lin? Kamu di kamar mandi, Lin? Alin? Aduh, gawat. Gue harus segera kasih sajen. Alin. Aduh, duitku habis lagi. Gimana gue bisa sajen? Mas Jerry, kenapa? Kamu pingsan di kamar mandi. Pingsan? Di kamar mandi? Oh, ya. Aku tadi habis lihat setan di kamar mandi. Rumah ini berhantu, Mas Jerry. Aku takut. Pokoknya aku mau pergi dari sini. Aku mau pergi dari sini, Mas. Nah, kamu mau kemana? Aku mau pergi. Rumah ini berhantu, serem. Aku takut, Mas. Aku mau pergi. Pergi kemana? Mau pergi ke rumah. Kamu nggak bisa pulang. Kamu udah lupa. Kalau orang tua kamu itu udah nggak anggap kamu anak. Karena kamu udah durhaka ninggalin orang tua demi aku. Aku mau keluar sebentar. Jangan coba-coba kabur dari sini. Enggak, Mas. Aku mau pergi dari sini, Mas. Mas Jerry! Mas Jerry, buka pintunya, Mas. Aku mau pergi dari sini, Mas. Mas Jerry! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas. Mas Putra kenapa, Mas? Kayaknya panik banget gitu. Gini, Mas. Saya mau minta tolong lagi nih, Mas. Saya harus bawa Alin pulang apapun resikonya. Soalnya ibunya lagi sakit keras. Beliau cuma pengen Alin pulang ke rumah. Rey, kita sebenarnya emang belum pernah punya bukti kan. Kalau si Jerry itu emang melet Mbak Alin. Cuma kita harus bantu, Rey. Di mana-mana udah membawa anak orang tanpa seizin orang tuanya itu juga udah salah. Emang anak kucing main bawa aja. Ya udah, kita cari Mbak Alin sekarang, Mas. Ayo, Dok. Lo mau kabur dari gua? Hah? Ini kopernya Alin nih. Kayaknya nggak ada orang, Mas. Lampu depan rumahnya mati itu. Ya udah bagus deh. Kalau emang nggak ada orang di dalam, kan gue bisa masuk ke dalam. Gue bisa cari jimatnya. Pas banget kan? Tapi kenapa Alin ninggalin kopernya di sini ya? Jangan-jangan pas dia mau kabur ada apa-apa lagi. Makanya ninggalin kopernya di sini. Bisa jadi. Aku harus cari dia, Mas.
Mas Putra. Nih, lu temenin Putra nih. Oke. Kamu gua masuk hati-hati, dalam. Kak. Iya. Waktunya detektif Andra beraksi. Au! Au! Aduh. Apa-apaan itu kasar banget sih sama perempuan? Kamu gak usah ikut campur urusan saya. Gak ada manner ya, Mas? Mas lepasin gak ini tuh perempuan? Kamu gak usah. Au! Aduh. Lain kali jadi perempuan gak usah so jagoan. Mas. Besar banget sih. Aduh. Mbak itu kayak butuh pertolongan gue lagi. Lulu. Au. Lulu, kamu kenapa? Balkis. Tadi aku didorong sama cowok itu yang pergi ke sana tuh. Tuh, lihat gak? Itu Mas Jerry sama Mbak Alin. Jerry sama Alin? Iya. Bukannya Andra sama Ryan lagi nolongin. Emangnya mereka lagi ada masalah apa sama Mas Jerry? Enggak, gini. Andra sama Ryan, setahu Lulu ya, lagi nolongin Putra. Nah si Putra ini tunangannya si Mbak Alin. Katanya Alin tuh dibawa kabur sama Jerry. Jadi tadi cewek yang tadi tuh Alin. Jangan-jangan dugaan gue bener, Lu. Apa? Jin yang selama ini ganggu Mbak Alin itu jin peliharaannya Mas Jerry. Lulu. Yan? Maaf, Mbak. Tadi saya kalau nggak salah dengar Mbak ngomongin tentang Alin sama Jerry ya. Mbak kenal ya? Mas ini Mas Putra bukan? Saya udah 2 kali lihat Mbak Alin diganggu sama jin. Kelihatannya dia benar-benar dalam pengaruh sihir. Berarti bener dia dipelet, Mas. Iya, Mas Putra. Lulu, Balkis, kalian lihat kemana Mas Jerry atau Mbak Alin pergi? Tadi sih ke sana, terus kayak ditarik gitu, katanya pulang gitu, kasar banget lagi. Andra, Mas. Andra, ada apa sama Andra? Au. Pasti jampe-jampe jimat itu disimpan di sekitar sini. Mana ya? Mana ya? Astagfirullahaladzim. Kok bulu kuduk gue jadi merinding? Ini perasaan gue doang atau emang angker nih? Gue kabur lah. Allahu Akbar! Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Akan bener nih. Aduh. Iya. Astagfirullahaladzim. Ada anjing. Astagfirullahaladzim. Tolong! Ada. Astagfirullahaladzim. Andra! Tolong gue, Ray! Andra! Ray, aduh, pokoknya. Ini gue nih gini. Astagfirullahaladzim. Kamu ngapain sih di bawah? Tidur-tiduran segala. Kalau mau tidur di atas kasur dong. Tidur di atas kasur gimana? Ini kasur nimpa gua. Gua juga tahu tidur di atas kasur. Ini tempat angker. Ayo kita cabut. Lu lihat kan? Kamu itu yang mesti dikasih pelajaran ya. Biar gak bikin susah mulu. Bangun. Udah mesti. Ada yang ribut tuh di luar. Udah yuk, Rek. Gue takut. Laki-laki yang benar-benar mencintai kamu nggak akan mukul kamu dengan alasan apapun. Udah. Jerry! Stop, Jerry, udah! Ngajar apa yuk? Apa polisi lo?
kabur. Putra, maafin aku ya. Aku nggak ngerti apa yang terjadi sama aku. Ya udah, aku nggak apa-apa kok. Yang penting sekarang kamu lepas dari dia. Ayo kita pulang. Bapak sama ibu kamu nyariin kamu terus. Mas. Ya udah, Rey, kita balik aja. Yuk. Bu, kenapa ini bisa terjadi, Bu? Alin selama ini nggak tahu apa yang terjadi sama Alin. Alin minta maaf, Bu. Ibu jangan sakit ya, Bu. Alin mohon Ibu sembuh ya. Ibu jangan sakit, Bu. Alin, lupakan ya semua yang sudah berlalu, nak. Kamu bisa mulai hidup yang baru. Putra sudah tunjukkan ke kita kalau dia itu betapa cinta sama kamu, nak. Putra, aku minta maaf ya sama kamu. Karena selama ini aku nggak sadar kalau kamu itu yang terbaik buat aku. Aku juga berterima kasih banyak sama kamu. Karena kamu udah mau terima aku apa adanya. Alhamdulillah. Apapun kondisi kamu tetap berada di hati aku. Sekarang kita mulai hidup baru ya. Maafin Alin ya, Pak. Waalaikumsalam, Balkis. Gimana kaki kamu? Udah mendingan kok, ini jalannya udah biasa aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya cuma mau nanya soal Mbak Jeri sama Mbak Alin. Soalnya semalam saya sempat lihat Mbak Alin dibawa pulang ke rumah orang tuanya. Dibawa pulang ke rumah orang tuanya? Iya, kamu bener, Kis. Tapi Mbak Alin dibawa kabur sama Mas Jerry. Dia dipelet. Aku juga ngelihat Mas Jerry itu melihara jin di rumahnya. Serius, Andra lihat? Astagfirullahaladzim. Terus sekarang Mas Jeri gimana? Udah ditangkap polisi? Belum, dia kabur. Tapi kita udah lapor polisi. Ya, semoga aja Mas Jerry cepat ketemu. Ya, semoga. Balkis, ngomong-ngomong, baju kita warnanya mirip. Ah, biasa aja perasaan.
Alin. Alin. Astagfirullah. Bu. Kok bisa jatuh, Bu? Alin kerasukan, Pak. Dia pergi. Alin. Dia lagi jalan ke arah danau. Saya kejar dulu ya, Pak. Iya. Cepat, Pak. Alin! Alin, kamu kenapa, Alin? Alin, kamu kenapa sih, Bu? Alin. Wah. Alin, kamu kenapa sih? Pergi kamu! Aku benci orang munafik seperti kamu! Lo udah ninggalin gua. Lihat aja akibatnya. Astagfirullahaladzim, Mas Putra. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Sebaiknya kita bawa Mbak Alin ke rumah Rukiah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri hasidin idza hasad. Bodoh kalian semua! Dara! Astagfirullahaladzim. Jin kafir, keluar kamu dari tubuh itu. Ya, bunuh aja mereka semua. Bantai. Akhirnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim.
Balkis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Ukhrajna Allah. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Ini pasti perbuatan Jerry. Dia mau balas dendam sama Alin. Saya harus balas perbuatan dia. Sabar, istighfar. Kalau kamu membalas dendam, tidak bedanya dengan Jerry. Biar Allah yang memberi balasan. Bawa dia ke tempat istirahat dan tunggu sampai dia sadar kembali. Iya, Kiai. Ayo. Jin, kenapa malah di sini? Seharusnya lo tuh di sana, kalahin mereka semua. Ilmu lo tuh seharusnya lebih tinggi dari mereka. Berikan sajenku. Sajen mulu, duit gue udah habis buat beli sajen. Iya, gue beliin sajen ya buat lo. Gue harus beli sajen lagi, aduh. Bayar utang lo! Kalau berdua bisa tahu sih gue di sini. Lo mau ngumpet sampai lubang semut juga, kita bakal tahu. Cepat bayar! Iya bang. Duitnya ada di... Duitnya! Woi, jangan kabur lo! Mati lo! Alin, kamu kenapa? Astagfirullahaladzim. Aku mau pulang. Aku mau pulang. Kamu kenapa, Lin? Aku mau pulang. Alin tunggu. Lin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mama. Ibu kenapa, Ma? Ibu bangun, Bu. Ibu bangun, Bu. Ibu bangun, Bu. Ini mayat siapa? Aduh, pasti korban pembunuhan ini. Nggak tahu. Maaf bapak-bapak, beri jalan biar kami yang menangani. Baik. Agak munduran.
Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lapor Dan, telah ditemukan mayat di sekitar Jembatan Merah. Diduga korban pembunuhan Dan. Tolong segera kirimkan bantuan. Nadia! 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 Sayang. Mikirin apa sih kamu? Sorry. Andra tadi lagi mikirin itu panti asuhan tadi. Kenapa emang panti asuhannya? Emang kalian nggak ada yang ngerasa apa? Tuh panti asuhan aneh tau. Auranya nggak enak. Apalagi pemiliknya tuh. Begitu banget bentukannya. Masa nggak pernah ngerasain sih? Iya, tapi kita nggak usah terlalu seuzon gitu, Ndra. Hei jin kafir! Astagfirullahaladzim. Balkis,